Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurnya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para masyaikh keluarga besar Pondok Pesantren Fauzan. Ini panitia memberikan daftar kepada saya. Ini bukan mengabsen, bukan. Tapi ini sebuah bentuk min alamatil mahabbah, sebagai bentuk tanda cinta. Al-Mukarram Kiai Haji Aceng Am Umar A'lam, Kiai Haji Aceng Abun Sohibul Burhan, Kiai Haji Aceng Abdul Wahid, Kiai Haji Aceng Nunur Nasrul Qadir, Kiai Haji Aceng Muhammad Ali, Kiai Haji Aceng Dudung Husain Abdul Salam, Kiai Haji Aceng Auf Mustafa Fauzi, Kiai Haji Aceng Sasan Muhammad Hasan, Kiai Haji Aceng Abdul Mujib, Kiai Haji Aceng Aib Mukhtar Fauzi, dan keluarga besar Pondok Pesantren Fauzan 1-8. Ada juga dari PCNU Garut hadir, ketuanya langsung malah ya. Tadi malam saya sudah makan sate dengan beliau. Juga pengurus MWCNU Sukaresmi Cibeduk, Cigeduk ya, Bayongbong, Cisurupan, Pasirwangi, Samarang, Singajaya. Ya. Ada yang kelewat? Nah, cukup ya. Ya, ada juga yang kelewat ini. Para Ning, para Bunyai, para ustazah nggak ada di sini, nggak hadir ya. Mendengarkan di luar, masya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, para santri yang saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih ini kepada keluarga besar Pondok Pesantren Fauzan. Saya merasa mendapat kehormatan karena tadi disebut saya aktif di medsos karena turun gunung ya, menghadapi berbagai problematika di medsos. Saya sebagai seorang profesor sekarang di University of Melbourne, saya bukan lagi di Monash ya. Ya, di Monash University itu urutan ke-40 di dunia. Kalau sekarang Melbourne University itu urutan nomor 10 di dunia. Jadi saya disebut tadi turun gunung di medsos, tapi saya datang ke Fauzan ini malah naik gunung saya. Sinyal HP saja susah ini. Luar biasa gitu ya. Ini saya terus terang agak sulit mau bicara setelah macan podium bicara tadi nih. Ini sampai mic-nya saja basah ini coba. Luar biasa. Ganti. Memang beliau ini luar biasa ya. Saya tadi menyimak semuanya disampaikan itu sahih semuanya. Tidak ada yang hasan, doif, tidak ada yang maudhu loh ya. Beliau menginginkan kita menjaga rumah besar NKRI. Nah, saya jadi teringat soal rumah ini. Pernah di satu waktu Nabi Muhammad SAW mendengarkan ada orang sahabat beliau sedang gojlokan, guyonan, ledek-ledekan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi membanggakan Nabi Musa. Sahabat nggak mau kalah membanggakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengar, kata Nabi Muhammad, oh jangan begitu. Jadi bangunan Islam ini, agama tauhid ini, itu seperti satu rumah. Kemudian rumah ini hampir jadi. Jadi ada orang yang lewat ke depan rumah bilang, wah rumah ini indah sekali. Andai kata ada satu batu bata yang kosong, temboknya itu diisi, maka rumah ini sempurna. Kata Nabi, akulah batu bata terakhir itu. Jadi dengan pembawaan beliau, Al-Quran berjalan dan akhlak yang agung, dan pendekatan beliau rahmatan lil alamin, beliau mengibaratkan hanya sebagai batu bata terakhir di sebuah rumah besar Islam ini. Dari zaman Nabi Adam
sampai beliau tidak mengatakan mari kita runtuhkan rumah ini, kita bangun rumah baru. Sekarang banyak orang yang mau meruntuhkan rumahnya yang bernama NKRI. Peradaban dunia kacau balau, mereka mau agar segera kiamat turun, sehingga kajian-kajiannya hari kiamat terus. Ya? Tuh. Hadis-hadis hari kiamat semua dibahas. Ini ternyata beliau ini di Darussunnah dulu ya. Ya, saya juga santri Darussunnah. Pertama kali waktu Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yakub itu masih belum bangun pondoknya, masih kontrakan di belakang asrama putri, itu saya sama abah saya disuruh ngaji ke Kiai Mustafa Ali Yakub. Gitu. Nah, ada orang ingin meruntuhkan apa yang sudah ada. Apakah itu NKRI, apakah ini para dunia, mau diganti dengan ideologi-ideologi mereka. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad saja yang dapat wahyu, ya, yang langsung dapat wahyu dari malaikat Jibril, ya, tidak ingin meruntuhkan rumah yang ada, malah hanya menjawab beliau itu sebagai batu bata terakhir. Ya. Ini yang saya lihat, akhlak beliau itu yang luar biasa. Ya. Jadi kalau sampai sekarang juga ada yang mengaku zuriyah Nabi, tapi akhlaknya tidak seperti akhlak Nabi, ya. Ini kita pertanyakan, gitu. Ya. Nah, kita ini sekarang, Bapak dan Ibu sekalian para santri, saya tinggal di Australia. Ya. Kalau kemudian saya masuk ke ruangan atau saya mengajar, dari mana orang tahu saya orang Islam? Jelas saya bukan bule, ya. Tapi dari mana orang tahu kalau saya orang Islam? Saya kan mengajar tidak pakai sarung. Apalagi kalau musim dingin di Australia, mengajar pakai sarung mengkerut, kan? Ya. Saya tidak pakai peci mengajar, kan biasa. Tapi dari mana orang tahu saya orang Islam? Saya baru sadar itu sewaktu ada satu profesor tua yang mau pensiun. Saya ucapkan sama dia, terima kasih sudah bekerja sama mengajar dan selamat memasuki masa purna tugas. Jawabannya mengagetkan. Terima kasih Nadir, ya, saya senang bergaul dengan Anda. Anda adalah duta besar Islam di sini. Padahal saya nggak pernah ngomong tentang Islam sama dia. Dia bilang, dia perhatikan. Karena di media massa dia baca, orang Islam itu senangnya ngebom. Ya? Ya. Orang Islam itu nggak suka ngelihat orang Australia itu senang-senang. Ya. Kalau datang ke pantai lihat orang Australia pakai bikini, orang Islam itu melecehkan. Hal-hal yang jelek tentang kita. Tapi rupanya diperhatikan. Ini ada dosen baru, orang Indonesia, orang Islam pula datang mengajar. Ternyata kalau berjanji, bikin appointment janji, tidak pernah ngaret. Kalau pinjam buku dikembalikan. Kenapa? Nah, bukannya kalau setelah pinjam uang ditagih galakan dia gitu ya. Ada ya? Oh, ada. Nggak ada di Garut, nggak ada. Di Garut nggak ada. Nggak beda maksudnya. Ya. Jadi hal-hal yang bermuamalah, interaksi sosial, itu yang rupanya dinilai. Bukan soal apakah jidat saya hitam atau enggak, saya pakai celana cingkrang atau enggak, ya. Bukan yang kalau ketemu dikit-dikit ngomong yang assalamualaikum, masya Allah, subhanallah, itu tabarakallah, bukan Allahu akbar, bukannya begitu, ya, ya. Tapi interaksi sehari-hari, ternyata bergaul dengan saya, dia merasa nyaman dan aman, ya. Kehormatan diri dia tidak diganggu, ya. Saya tidak memfitnah dia, ngomong di belakang, mencaci maki, ghibah, tidak, ya. Kalau sekarang kan zaman sekarang bukan hanya korupsi berjamaah, ghibah pun berjamaah di medsos itu, ya. Nah, rasa aman dan nyaman punya kawan Islam itu yang membuat dia bilang Anda itu duta besar Islam.
Saya rupanya belajar Islam ya dari keseharian. Ya. Ada satu lagi profesor, dalam satu seminar dia mengatakan, saya itu dulu ateis, tapi semenjak bergaul dengan Nadir, saya sudah murtad dari ateis. Sudah Islam? Belum, katanya. Baru murtad dari ateis dulu, katanya. Saya baru percaya ada Tuhan, katanya. Kata orang, bagaimana kamu diapain sama Nadir? Enggak, ngobrol aja, makan siang, ngobrol, ngalor ngidul segala macam. Tapi saya lihat, katanya, ternyata orang sebaik ini kok bisa-bisanya mengaku percaya Tuhan. Dia sampai bilang sama saya, kamu tahu Nadir, masalah kamu ini sudah orang baik, kok masih percaya sama Tuhan? Kenapa? Kita itu percaya Tuhan kalau kita punya masalah aja, katanya. Kalau nggak sanggup bayar utang, baru wiridnya kenceng. Masalah sama istri, digalakin sama istri, ya, baru datang ke kiai curhat. Gitu. Itu pas pengajian nggak pernah nongol, duduk paling belakang. Tiba-tiba di depan, kamu kenapa? Mau curhat kiai? Gitu. Malah zaman sekarang ibu-ibu lain lagi. Dulu itu kalau datang ke kiai minta doa, sekarang mintanya selfie. Nah, jadi dia merasa, kenapa saya setelah hidup saya baik, gaji saya dolar, gitu ya. Tadi saya di sini disebut datang ke sini ini saya nggak dibayar loh sama Fauzan, saya yang bayar malah, ya. Gitu. Kenapa? Karena sekarang prinsip saya datang lagi ke beliau ini, saya nggak lagi bilang mohon doa restu, saya bilangnya mohon dolar restu. Nah, ini semua, ya, kelihatan gitu, bahwa ternyata orang yang merasa dia sudah baik, kenapa tetap pegang agama? Saya bilang begini, kamu tahu samurai, orang Jepang, ya? Seorang samurai itu bukan hanya pedang, ya. Samurai itu sebuah julukan bagi seorang yang sudah mencapai makom, nah, pendekarnya lah, gitu ya, di Jepang itu. Meskipun dia tidak bawa pedangnya, kalau dia ke kafe ngopi gitu, ke warung kopi, tapi dari cara dia berjalan, cara dia menyapa pelayan, cara dia duduk memesan kopi, cara dia menyeruput kopi, orang semua tahu dia samurai. Karena jiwa-jiwa samurai itu, filosofi samurai, semua latihan dia menjadi seorang pendekar itu kelihatan, bukan yang petatang tenteng. Meskipun dia menunduk-nunduk, meskipun dia menyapa dengan sopan, orang tahu ini samurai. Saya bilang, orang tahu saya muslim di Australia, meskipun saya tidak deket-deket, tidak dikit-dikit, Masya Allah, Tabarakallah, takbir, Allahu Akbar, gitu. Cara kita bergaul, cara kita mengajar, cara kita berinteraksi, orang lihat ini orang kok beda ya. Jadi kalau disebut bahwa kita itu berdakwah bilhal dulu ya, dakwah bukan hanya bil lisan tapi bilhal, dengan kondisi kita, dengan situasi kita. Saya baru paham ya pas di Australia. Walaupun awal-awal kagok awal-awal. Waktu saya pertama kali ke Australia itu kagok. Kenapa? Bulenya cakep-cakep kan. Ada kawan saya mahasiswi datang begitu kerja kelompok, nanya, Nadir ini kita kerja bersama, bagaimana nih maksudnya, apa ini pertanyaannya, datang ke saya kan nempel. Saya kan namanya santri, otomatis saya bergerak menjauh. Dulu cerita dulu. Terus dia deketin saya lagi, makin mendekat lagi, saya refleks menjauh lagi sampai 3 kali. Akhirnya dia bilang, Nadir kamu kenapa? Saya bau kah, katanya. Saya baru sadar, ya Allah, saya bilang, kok saya sudah melukai hati dia. Tanpa sadar saya melukai hati dia, membuat dia tidak nyaman. Nah, ini masalah ya. Sementara sekarang di kita itu banyak ada orang di acara ketemu ya, kawan lama, saya ketemu kawan lama gitu, saya nggak tahu ternyata sekarang udah hijrah dia gitu. Begitu saya mau salaman ditolak. Nah, di depan orang umum lihat, orang pada ketawa-ketawa gitu kan, itu mempermalukan. Iya. Padahal kalau di kita ya, kalau kita dulu ngaji hadis, wa'at bi isail hatta hasanata tamhuha, kan gitu ya. Innal hasanat yuzhibna sayiat. Jadi kalaupun merasa salaman itu adalah dosa kecil, baca salawat hilang. Tapi menyakiti, mempermalukan saudaramu di depan umum, itu kalau dia tidak maafkan bagaimana itu? Kita muflis nanti di akhirat.
Jadi disinilah letak kelenturan. Makanya sekarang kalau ada bule cewek cakep mahasiswi saya kak atau mendekat ke saya tidak ingin mempermalukan dan menyakiti hatinya. Ini kajian fikih sosial. Itu. Jadi santri-santri Fauzan sanggup nggak kuliah di Australia ini, menerapkan fikih sosial ini? Ya. Ada lagi waktu saya ngambil postdoctoral fellowship jadi setelah saya tadi S3-nya double, ya, saya ngambil lagi postdoc di UQ, di University of Queensland. Itu kalau di Brisbane itu, kota Brisbane itu agak tropis. Kalau Melbourne sekarang dingin, ya. Kalau Melbourne itu cuacanya berubah-ubah cepat sekali, kadang-kadang musim dingin, musim panas, lebih mudi dari perubahan cuaca para ibu-ibu yang di belakangnya gitu ya. Tapi kalau Brisbane itu lebih tropis. Waktu datang musim panas, sudah tropis musim panas, Masya Allah itu godaannya ya, yang pakaian mini, pakai segala macam. Ada kawan baru datang ya, istrinya belum ngikut, selama seminggu nggak berani keluar rumah, dia tegangan tinggi terus gitu kan. Nanya ke saya, Gus, saya minta wirid. Wirid apa? Saya bilang, wirid agar saya bisa keluar rumah, tahan godaan ngelihat aww cakep-cakep begitu. Saya bilang, wah ini wiridnya itu ada. Saya bilang, ingat begini dulu, saya jelaskan sebelum saya kasih wirid konteksnya. Orang bule itu meskipun cantik ataupun ganteng, kalau dia itu pipis atau buang air besar, dia ceboknya itu pakai tisu, bukan pakai air kayak kita. Dia tuh nggak cebok, saya bilang, cuma pakai tisu. Kayak apa baunya itu? Jadi wiridnya saya bilang, kalau datang ke pasar atau naik bus yang apa lihat cewek cakep gitu, wiridnya apa? Nggak cebok. Ingat aja itu, saya bilang. Walhasil apa? Minggu depan ketemu saya, dia bilang, alhamdulillah manjur Gus katanya. Ingat aja baunya kayak apa itu. Wah, jadi sudah naik turun lagi dia gitu kan. Nah, ini cara menjawab persoalan di Australia. Ya. Barusan ditelepon Pak Prabowo, beliau langsung siap gitu. Jadi cara menjawab persoalan di Australia, ada hal-hal yang kita memang harus pikirkan. Ya. Misalnya, rizqu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa, kamu dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, uang kaget. Di Australia Bapak dan Ibu, penggajian itu sudah jelas fix, nggak ada itu uang kaget. Kebutuhan berapa, gaji berapa sudah jelas. Di Australia itu nggak ada uang kaget. Gimana kita memahami ayat ini di dalam konteks Australia? Di Indonesia banyak yang bikin kaget, ada yang naik private jet, macam-macam di Indonesia nih, banyak yang bikin kaget. Jadi ayat itu berlaku di Indonesia, ya. Di Australia dengan sistem penggajian yang sudah jelas, ya. Gimana memahami ayat itu? Saya ditanya sama orang bule di sana yang baru masuk Islam. Kok saya nggak pernah tuh dapat rezeki yang tidak disangka-sangka? Saya nggak bertakwa kah? Gitu. Gitu. Apakah orang yang bertakwa itu adanya hanya di Indonesia? Gitu. Saya sebagai dosen harus pinter ngeles. Saya bilang, kamu salah memahami rezeki. Rezeki itu bukan cuma uang, ya. Anak sehat itu rezeki. Kesempatan mencari rezeki itu juga sudah rezeki. Ya. Ibu-ibu coba nih, rezeki itu gampang. Malam-malam tidur, suami ngorok, itu rezeki. Kenapa? Berarti dia tidur nyaman di samping ibu, bukan di samping yang lain. Ada jamaah yang langsung tanya, itu kalau suaminya ngorok, kalau istrinya yang ngorok? Saya bilang, ya banyak bersabar lah Pak. Ya. Jadi rezeki itu ternyata baru saya pahami di Australia, nggak cuma sekedar soal duit. Nah, ada lagi yang tanya, kalau kita itu mau tidur, Nabi Muhammad mengajarkan baca kul, 2 kul, muawizatain, ya.
Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Baca juga ayat kursi. Satu riwayat mengatakan 40 rumah dijaga. Riwayat mengatakan sampai 100 rumah tetangga kita jaga. Jadi bukan cuma kita. Ini Nabi Muhammad sudah mengajarkan kamu itu kalau baca doa itu bukan kamu yang terjaga, tapi tetangga lingkungan pun terjaga. Rumah besar dijaga. Terus kemudian jamaah tanya, kalau di Australia itu saya tidur nyenyak karena semuanya sudah diasuransikan, sistemnya sudah terjaga. Rumah diasuransi, mobil diasuransi, istri udah diasuransi juga, ya, asuransi jiwa. Jadi kalau kenapa-kenapa istri meninggal, jadilah duda yang kaya raya, gitu. Bisa buat modal menjalani hidup. Sama istri juga gitu, suaminya juga sudah diasuransikan. Jadi semua diasuransikan, tidur nyenyak. Jadi kalau ada tetangga kemudian mobilnya tiba-tiba ada yang maling segala macam, nggak pusing, semua pakai asuransi. Jadi di mana nih baca doanya ini, maksudnya ini relevansinya nih? Nah, saya bilang dua-duanya. Yang namanya gangguan itu nggak cuma berbentuk hilangnya mobil, hilangnya rumah, hilangnya keyakinan diri, kepercayaan diri, itu juga jadi masalah. Banyak loh sekarang itu beda keyakinan, orang tidak bisa menikah. Yang cowok yakin yang cewek mau, yang cewek nggak yakin kalau dia mau. Beda keyakinan, nggak bisa nikah kan? Menjaga diri dan tetangga ya dari berbagai fitnah, dari berbagai ideologi, dari berbagai hal yang mau merusak rumah dan lingkungan kita, itu juga dijaga. Dimulai dengan kita malam tidur baca muawizatain. Ada di situ was-was ya. Ada di situ setan berbentuk manusia. Jangan-jangan orang-orang yang tadi disebut punya 1.200 hektar babi halal, itu jangan-jangan yang dimaksud nanti. Ya, saya nggak nyebut loh, saya cuma aja. Nah, jadi fikih sosial sekarang masuk ke era medsos nih. Ya. Kalau zaman dulu ya, Bapak dan Ibu para santri sekalian, bagaimana kita memfilter berita dari Nabi Muhammad ini sahih, hasan, doif, atau maudhu, palsu. Kita belajar semua kriterianya. Apa itu kriteria hadis sahih, sanadnya mutasil, rawinya thiqah, dan seterusnya. Nah, ini beliau ahli hadis yang menganggap dirinya ahli hadas nih, ya, moderator kita ini. Nah, tapi di era sekarang informasi sudah begitu cepat, kita tidak punya waktu lagi tabayun. Informasi di medsos begitu cepat ya. Mungkin sudah saatnya kita membuka ilmu mustalah medsos gitu, untuk memverifikasi mana berita yang sahih, mana hasan, mana doif, mana maudhu. Kita sudah punya ahli hadisnya di sini, kita sudah punya ahli medsosnya di sini. Tinggal kolaborasi. Nanti kalau saya datang lagi ke Fauzan, saya tagih mana tuh ilmu mustalah medsosnya. Gitu kan. Malah kalau bisa dibikin ilmu mustalah medsos ala Fauzaniyah, biar ada kata Fauzannya di situ. Tapi ini dibutuhkan sekarang. Di Australia, kemarin saya sampaikan di Masjid Garut, bahwa pemerintah Australia yang liberal ya, yang sekuler, itu sedang merancang undang-undang untuk melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun main medsos. Karena tadi dampaknya ya seperti sebilah pisau tadi, ada manfaatnya, ada mudaratnya. Tapi apakah kemudian fihima ismun kabirun? Ya, nah itu nggak tahu kita. Disinilah kemudian kenapa ada lagi sekarang aplikasi-aplikasi yang menolong kita berdakwah. Ya. Banyak sekali sekarang informasi di YouTube, ada maktabah syamilah yang bisa di-download, ratusan kitab, ribuan kitab kuning di sana bisa diakses. Banyak manfaatnya.
Tapi kalau usernya, pelakunya, para santri-santri ini tidak paham untuk akses manfaat, maka godaan masuk ke mudarat ini akan banyak. Saya kasih contoh. Sekarang ini lagi perang Israel Palestina nih di Gaza, ya. Kita sedih dan kita marah luar biasa. Di Australia saja setiap minggu itu ada demonstrasi mendukung Palestina. Bahkan ketika wisuda, sejumlah mahasiswa saya itu non muslim bule itu bawa sorban Palestina. Para profesor juga sengaja pakai baju toga itu, di luarnya dikasih juga kalung sorban Palestina. Mereka muslim? Bukan. Karena ini bukan lagi konflik agama, tapi konflik kemanusiaan. Ya, ada sisi kemanusiaan kita yang tergerus di situ. Nah, di kita yang digalakan adalah boykot. Nah, ini masalahnya. Fatwa MUI sudah menyatakan kita harus memboikot produk yang terafiliasi dengan Israel. MUI tidak memberikan daftar nih, mana produk-produknya, nggak ada. Jam 5 sore fatwa keluar, jam 6.30 malam keluar tiba-tiba daftarnya, entah siapa yang buat, beredar. Masuklah itu berbagai perusahaan segala macam. Maka disinyalir jangan-jangan ada perang dagang ini, mendompleng, ya. Tapi karena kita emosi, terus daftarnya beredar dari satu ke tempat yang lain, begitu, ya. Maka kita baca nih berita, ada perusahaan yang terkena dampak boikot itu, padahal dia belum tentu punya kaitan dengan perang di Israel. Sudah mulai tutup berbagai gerai produknya, sudah ribuan karyawannya di PHK, omsetnya turun 50%, dan karena perangnya masih terus berlangsung, ya, ini akan terus berjalan ini. Pertanyaan saya adalah, itu yang di PHK orang Israel apa orang kita? Orang kita, saudara-saudara kita juga yang di PHK. Apakah dia itu mendukung Yahudi? Tidak. Pernah ketemu orang Yahudi aja nggak pernah gitu ya, Yahudi. Apakah dia juga mendukung Palestina? Pasti. Ya. Tapi akibat fatwa boikot yang kemudian menjadi liar ini, gitu ya, akhirnya banyak korban. Dan kalau sudah kehilangan pekerjaan, Bapak dan Ibu sekalian, tidak mudah sekarang cari kerja. Saya kemarin waktu ke Bangka Belitung ngobrol dengan Sekda, sekretaris daerah. Katakan apa? Ini daya beli masyarakat sedang di titik terendah, sedang drop. Kami dari pemerintah daerah saja sudah bingung bagaimana ini, katanya. Ekonomi di Bangka Belitung turun terus, katanya. Saya nggak tahu di Garut bagaimana ini. Ya, sama ya. Nah, tambah lagi ada pinjol, judol, ada lagi yang diboikot dan di PHK. Begitu kehilangan pekerjaan, nganggur, stres, pusing, pulang ke rumah nggak ada kopi, nggak ada gula, nggak ada teh, bininya dia tabok, KDRT, anaknya nggak bisa bayar uang sekolah, angka perceraian jadi tinggi. Nah, ini masalahnya, gara-gara kita tidak punya kesempatan memverifikasi atau melakukan tabayun, betulkah produk ini terafiliasi dengan Israel atau tidak. Dampaknya luar biasa besar. Maka kemudian ilmu mustalah medsos tadi itu, ya, menjadi penting. Saya pernah itu lihat ada 2 website yang dari luar negeri, bukan dari kita ini, yang memuat daftar-daftar produk yang diboikot. Saya ambil satu produk, saya masukkan di situ. Satu website mengatakan boikot karena dia produk Israel. Satu website lagi mengatakan enggak. Lah ini kok beda? Yang mana yang benar? Karena definisi terafiliasi dengan Israel juga mesti diperjelas. Apakah kalau ada perusahaan dia buka cabang di Israel, dia otomatis mendukung Israel? Kan dia bisnis. Gitu. Apakah kalau saya punya perusahaan di Garut, misalnya, terus kemudian ada tuduhan saya lagi nyari isi orang Garut, kan bahaya itu. Bahaya nggak ya? Kok diem aja? Didukung atau bahaya gitu. Nah, jadi
Kehati-hatian ini menjadi hilang gara-gara medsos. Padahal dampaknya luar biasa. Satu contoh itu. Tentu banyak contoh-contoh lain. Ya. Contoh-contoh lainnya apa misalnya? Tiba-tiba saya misalnya dapat WA undangan pernikahan dari siapa ini. Lah, kok beliau nikah lagi? Misalnya gitu kan. Saya tentu berhusnuzon, ini undangannya bener. Kita klik, ternyata belakangnya APK. Akibatnya apa? HP saya dihack dengan aplikasi itu. Internet banking saya juga langsung keambil semua. Gara-gara kita tidak punya kesempatan untuk melakukan verifikasi gitu. Jadi sekarang itu kalau dapat pesan ya, apakah lewat WhatsApp, lewat apa, itu kita tabayin dulu akhirnya. Ada kawan saya di Mataram, tiba-tiba screenshot nanya ke saya, betulkah ini nomornya sudah ganti jadi ini? Kenapa? Barusan WA katanya minta duit gitu. Dia mikir, kata teman saya, masa profesor di Australia minta duit ke saya, katanya gitu kan. Nah, gitu. Logikanya masih jalan, masih nanya. Tapi kalau tadi berita pernikahan, kita saking senengnya kita klik aja, ini kawan udah lama jomblo gitu kan, berita pernikahan dia klik aja gitu, ternyata salah. Nah ini jadi masalah sekarang. Nah ini bagaimana kita mencoba meresponnya. Masalah lainnya, masalah sekarang ini medsos saja kita sudah ampun-ampun nih ya hadapinya. Sekarang ada perkembangan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Arab Saudi itu sudah meresmikan satu orang robot perempuan menjadi warga negaranya. Jadi akan ada nanti di KTP bukan aja laki perempuan, jenis kelamin, robot atau manusia, ntar gitu ya. Akan berkembang ke arah sana gitu. Dan bayangkan akan ada robot yang hafal alfiyah, hafal Al-Quran, hafal hadis kutubut tis'ah, hafal semua kitab-kitab, karena tinggal dimasukkan di chip. Jadi pakai chip saja dimasukkan ke kepalanya, diprogram. Kalau datang ke pesantren Fauzan, para santri bilang, fasih sekali nih robot. Cium tangan semua nanti ke si robot. Kiai robot. Ini cepat ini perkembangan. 10 tahun 20 tahun lagi. Lantas bagaimana kita nih? Kalau pesantren tidak berubah pengajarannya, kalau pesantren juga tidak mengundang ahli-ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada para santri, ahli-ahli permedsosan, ahli-ahli chat GPT, ahli-ahli tentang robot ini, lama-lama pesantren ini kita nggak cukup lagi berbangga ini pesantren tertua, lama-lama jadi fosil ini nanti. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka kita harus mengadaptasi perkembangan zaman ini. Ya. Walaupun pesantren punya kekuatan, sekarang orang sudah mulai bertanya, apa perlunya saya menghafal Al-Quran? Di Google ada, aplikasi Al-Quran banyak, apa perlunya? Mau cari ayat berapa, hadis apa, ayat berapa, surat apa, tinggal ditulis aja keluar di aplikasi. Buat apa? Kita percaya setiap huruf dalam Al-Quran dijaga malaikat, ada barokah di sana. Orang mulai bertanya lagi, kalau kita ngajinya sama Kiai Google, sama Chat GPT, sanatnya bagaimana? Sanat keilmuannya panjang ini. Buat kita kalangan pesantren, kita betul-betul percaya dengan sanat keilmuan. Ini membedakan kita dengan tetangga sebelah, kan begitu ya. Tapi tiba-tiba sekarang semuanya lewat internet. Sudah ada sekarang pengajian lewat online. Udah ada, biasa kan pengajian online. Sudah mulai ada sekarang sholat Jumat online. Sudah ada. Teman-teman Muhammadiyah itu ngajakin saya untuk sholat Jumat online waktu itu. Saya bilang gitu, menurut saya dalilnya nggak kuat, karena buat kami harus dibahsul masailkan dulu. Tapi saya pribadi mengatakan dalilnya nggak kuat sholat Jumat online. Nah kalau kamu memang tidak bisa karena satu lain hal, ya kamu ganti sholat zuhur, bukan sholat Jumat online. Nah, ada lagi sekarang nikah online. Boleh nggak tuh? Definisi satu majelis ya itu sekarang sudah diluaskan, satu Zoom, berada di Zoom yang sama di aplikasi itu, satu majelis ya. Ditanya ke saya, bagaimana Gus nikah online? Boleh, asal nikah malam pertamanya juga online.
Aduh, ini kan repot. Jadi sekarang semuanya serba-serba online. Maka kita akan kaget-kaget nanti sudah ada pertanyaan, bolehkah haji online? Kan? Ya. Kenapa sudah ada siaran langsung taraweh di bulan Ramadan itu kan dari Masjidil Haram? Gitu. Nanti akan ada orang wukuf di sana, kita di rumah aja nonton. Lagi ngapain? Saya lagi haji online gitu. Nah, yang repot kalau melempar jamroh ya. Nah, mungkin ada aplikasinya kali nanti. Diklik aplikasinya gitu, melempar jamroh. Ini sekarang perkembangan luar biasa. Kita butuh ilmu. Saya kasih contoh nih, pembahasan yang teknologinya sekarang ini. Ini Ka'bah nih misalnya ya. Kemudian kalau musim haji itu kan orang desek-desekan, ya, sikut-sikut menyikut pas tawaf itu. Gimana bisa nggak diatur di lantai Ka'bah itu lantainya yang berputar? Teknologi. Jadi orang ngantri. Begitu udah selesai dia keluar dari sana, exit, keluar pintu sini, pintu masuk diatur. Atau kalau perlu pakai nomor antrian, gitu. Masuk, begitu dia berdiri, biar nggak sikut-sikutan, ya, naik. Lantainya yang berputar, canggih kan? Nah, ada lagi melempar jamroh, nih jamroh. Biar kemudian orang tidak kena kepalanya, dilempar dari belakang terlalu semangat mau lempar setan, malah kena kita gitu ya. Dibikin berputar juga nih, berputar. Tanya. Jangan bilang ini mustahil. Ya, zaman dulu Imam Nawawi menulis Majmu' Syarah Muhadzab, apa kebayang bahwa ada orang itu sa'i tawaf itu di 3 lantai? Nggak kebayang. Sekarang kejadian gitu. Sah atau enggak? Karena orang bilang, oh ternyata sah kok, karena udah di lantai ketiga dia tawafnya sama ini. Gimana nih kalau lantainya muter? Nah, kalau menurut saya kita harus lihat, kalau dia tawaf ya, intinya apa? Dia berputar. Yang berputar badannya, bukan lantainya. Maka nggak boleh lantainya berputar, kitanya yang berputar. Kalau melempar jamroh, intinya apa? Melempar. Mau melemparnya sambil jungkir balik, sambil berputar, nggak masalah. Teknisnya oke. Nah, memisahkan ini nih butuh ilmu. Tidak semua teknologi kita ambil. Wah canggih nih, udah ambil pakai. Sholat Jumat langsung online. Nah, ini kan jadi masalah gitu. Saya juga sekarang itu kalau disuruh ceramah online, disuruh datang ke Indonesia, seminar undangan online, saya nggak mau. Ilat hukumnya sudah lewat. Dulu COVID, saya bilang. Ya, kenapa? Karena kalau undangan online itu paket hemat, honornya beda. Dan saya tidak punya kesempatan wisata kuliner. Ya. Karena kadang-kadang kalau mau mengundang saya itu, saya dari Australia itu saya suka kasih kriteria. Selain temanya cocok, ya, fasilitasnya apa, saya bilang tolong saya diundang pas musim duren. Jadi sekali susah cari duren enak di Australia. Nah, ini perkembangan semua terjadi. Nggak bisa kita makan online makan duren pakai online, enak. Tapi dunia bergerak dengan demikian cepat. Maka kemudian interaksi sosial kita tidak boleh hilang, teknologinya boleh canggih, akhlak kita tetap dijaga, akhlakul karimah kita tetap dijaga. Nabi Muhammad itu sampai bilang, saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ngomong begitu aja penuh akhlak loh. Nabi nggak bilang saya diutus karena kalian bejat semua. Enggak. Dasar jahiliyah, enggak. Ngomong begitu aja pakai akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Aduh ya Allah, Kanjeng Nabi itu. Saya ini diutus bagaikan batu bata terakhir di rumah yang indah ini. Biasa ya. Nanti santri begitu naik ke lantai atas lihat, wih ada batu bata kosong. Wah, sayalah batu bata terakhir. Padahal dinding pondoknya jebol gitu kan. Saya kira begitu aja pancingan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallah imalana ilmu alam tanah innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Rabb. Sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Memang waktu begitu, kalau istilah Kiai Mustafa, waktu yamdi bisur'ah katanya. Waktu berjalan begitu cepat kalau mendengarkan orang yang sangat-sangat dalam keilmuannya. Intinya yang saya dapat tangkap dari pemaparan Prof tadi adalah al-insanu abna'uz zaman. Manusia adalah produk zamannya. Apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali di abad ke-5, akhir abad ke-5, awal abad ke-6, beliau wafat 505, atau apa yang ditulis oleh Imam An-Nawawi pada akhir abad ke-7, beliau wafat 676, itu adalah produk yang tidak sepi kultural, sehingga ada penyesuaian-penyesuaian yang harus diselaraskan dengan keadaan sekarang. Maka sudah barang tentu kita harus bisa mengikuti arus walaupun kita tidak boleh terbawa dengan arus. Yang kedua yang bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Prof tadi dalam pemaparan yang begitu cantik dan menarik, itu adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang yang membawa informasi, tolong cross check dulu sebelum Anda, verifikasi dulu istilah beliau, cross check dulu, verifikasi dulu sebelum Anda telan dan dijadikan sebagai amal. Khawatirnya nanti sumbernya tidak jelas. Kata Syekh Abdullah Ibn Mubarak, al-isnadu minad-din, laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Prof tadi, yang sangat luar biasa, dikemas dengan bahasa yang sangat-sangat membumi. Betapapun ilmu beliau ada di langit, tapi bahasa beliau menyesuaikan dengan kita. Persis sekali apa kata Sayyidina Ali, khatibin nas ala qadri uqulihim. Baik, untuk menghemat waktu teman-teman semua, mari kita buka 5 sesi pertanyaan yang boleh diajukan kepada kedua narasumber kita. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Saya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Mulai dari yang pertama dulu, yang pakai peci hitam. Ini nampaknya orang NU ya. Wah, NU jelas lah masuk di sini NU. Biasanya Prof kalau masuk sini NU, kalau datang sini bukan NU, cuma 2 pilihannya, pulang jadi NU atau nggak pulang sama sekali. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek ka hatur ka pangarsa kasebuhan kadayana. Alhamdulillah, mic-nya berkah ini. Langsung mic yang Prof pakai. Oh enggak. GR. Izinkan nama saya Tudi Sofyan Hamidi, Prof. Saya ingin menjadi pencuri yang halal, Prof. Saya mencuri doa di sini. Anak saya 3 perempuan, sekarang lagi mondok. Izin doa dari Prof. Cita-cita saya tidak boleh mengkelas duakan perempuan. Kalau toh satu saat harus ke Australia mencari ilmu dengan berbekal pesantren, saya akan berlegah hati untuk memberangkatkannya, Prof. Anak saya lagi mondok di Baitul Hikmah Haur Kuning. Atas pertanyaan saya, kan di NU itu kan kita dikenalkan dengan 4 nilai: tawasud, tasamuh, tawazun, dan i'tidal, Prof. Sementara kalau kemudian kita melihat di dinamika media sosial ini, kemudian kok perasaan untuk sabar itu kemudian kadang-kadang tidak cukup. Bagaimana kemudian kiai-kiai sepuh kita diinjak-injak dengan bahasa. Terus kemudian bahwa mereka semua hari ini sudah main kayu, Prof. Tidak lagi main logika. Terus kemudian bahwa dinamika di media sosial ini kemudian kok kesannya kita yang jadi bodoh, Prof. Mohon izin, bagaimana kemudian ketika beliau Pangersa Yai Mujib ini kemudian di dalam YouTube-nya itu ada bahasa-bahasa yang sangat menyedihkan buat kita. Tetapi kemudian juga kita dituntut untuk tetap dalam posisi bahwa kita tetap tasamuh, tawazun, tawasud. Kalau urusan i'tidal saya nggak sanggup untuk melanjutkan bahasa itu, karena kalau bahasa i'tidal pasti Kiai Mujib akan ngomong lawan. Tetapi kita dalam kontekstual hari ini, Prof, kita sebagai warga Nahdliyin
dihadapkan kepada sebuah kebingungan. Makanya ketika saya berharap saya bahagia banget di sini ada fikih sosial yang tadi Prof tidak sempat bahas terkait dengan dinamika sosial yang muncul ini. Pertanyaannya saya adalah, kira-kira untuk menyesuaikan diri dengan 4 nilai tadi, 4 nilai aswaja kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana perilaku saya untuk bersikap dan menyikapi ketika mereka semua terorganisir cukup masif bermain kayu di ruang media sosial. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebagai apresiasi untuk penanya, ada amplop dari Yayasan Khazanah GNH. Tepuk tangan dong. Oke, dan tolong kepada penanya untuk memadatkan pertanyaannya. Pertanyaannya dipadatkan, disingkatkan ya. Baik, langsung saja dijawab oleh Yang Mulia Profesor, silakan. Jadi memang acara kita luar biasa. Nanya aja dapat amplop. Padahal yang jadi pembicara nggak dapat amplop. Wah. Nah, jadi ini saya kira pertanyaan sangat penting. Begitu Banser membubarkan pengajian, langsung viral kemana-mana. Awal-awal saya termasuk yang membela. Bahkan saya berbeda dengan Profesor Mahfud MD saat itu. Prof Mahfud mengkritik, saya membela. Dan saya bilang pas ketemu dengan beliau, saya sengaja tetap bela Banser yang membubarkan pengajian, meskipun secara hukum jadi persoalan. Saya dengan beliau sama-sama profesor hukum. Saya bilang, tapi ini gara-gara negara yang memberikan panggung pada ustadz radikal itu dan mendiamkan, sehingga kami di kalangan NU yang bergerak. Begitu Prof Mahfud, saya bilang. Jadi saya lebih memilih ngemong kepada Banser ketimbang ikut mukulin Banser gitu. Bilang di medsos gitu ya. Tetapi belakangan kemudian saya sadar bahwa teman-teman yang semangat membubarkan pengajian ini juga harus paham, memang sengaja digiring untuk dibubarkan, dan mereka siap memviralkan itu skenario, dan kita terjebak masuk ke skenario itu. Sekarang dikit-dikit viral, simpati publik hilang kepada kita gitu. Jadi mengatakan bahwa kita membela NKRI itu juga harus secara cerdas sekarang di medsos ini ya. Nah, persoalannya di PBNU tidak atau belum dijelaskan juklak dan juknis, keempat pilar itu di medsos. Belum dijelaskan di mana kapan kita harus tawazun, tasamu, kapan kita i'tidal. Kalaupun mau i'tidalnya bagaimana? Apakah kita doxing, ya, ada istilahnya doxing. Doxing itu kita bongkar akun itu segala macam, ya itu melanggar nanti undang-undang ITE. Atau kita mau hack dia, atau mau apa? Ini harus ada. Juklak juknisnya ada, dikeluarkan PBNU, pelatihan juga ada sampai ke bawah. Nah, tapi kan PBNU lagi sibuk bahas peradaban Islam dan tambang, kan itu masalahnya. Ya. Nah, jadi kalau buat saya pribadi, secara moral ya, saya ini sudah kenyang dimaki-maki, difitnah macam-macam gitu. Tapi cara saya adalah, ini peluang saya menunjukkan bahwa orang NU itu punya akhlak. Ini satu cara lahan dakwah. Jadi waktu saya dimaki-maki anjing, babi segala macam, saya nggak marah. Saya bilang begini, apa salah anjing dan babi disamakan dengan saya? Kasihan betul mereka. Gitu. Ternyata jawaban saya sambil guyon begitu, itu dibaca oleh banyak orang yang kita sebut sebagai silent majority, artinya mayoritas yang mengikuti medsos, tapi mereka diam. Tapi mereka sedang mencari siapa tokoh yang bisa dijadikan panutan. Kita ngomong Islam rahmatan lil alamin, dibilang anjing babi aja kita marah-marah, malah keluar kebun binatang. Tapi begitu saya jawab dengan guyon begitu, mereka simpatik ya. Sampai ada Romo Katolik, susternya itu bilang, saya sudah nonton semua video YouTube-nya Gus Nadir gitu. Dan kalau saya, katanya,
pernah dihina oleh Habib Rizik Syihab. Kalau Tuhan kamu itu anak Tuhan, siapa bidannya, kan gitu. Dihina seperti itu. Padahal kan Al-Quran melarang kita untuk menghina sesembahan orang lain, ya, tidak boleh. Apa kata kawan saya orang Katolik? Karena mereka mengajarkan cinta kasih. Ketika Tuhan saya dihina oleh Habib Rizik, keimanan saya tidak bergeser. Tapi begitu saya mendengarkan, menyimak tulisan-tulisan Gus Nadir tentang cinta kasih dari versi Islam, iman saya goyang. Ini kesempatan menunjukkan Islam rahmatan alamin dalam bentuk Kiai NU itu seperti apa. Kan mereka mau lihat, kalau teorinya kan banyak, kita harus rahmatan alamin. Amin. Dan saya tahu mereka menjebak saya. Mereka menunggu saya emosi, karena kalau begitu saya emosi, dulu saya masih Roy Surya, sekarang saya ada warga NU biasa. Begitu saya emosi, mereka sudah siap. Kok Roy Surya NU emosi? Mereka sudah siap. Jadi saya bilang, saya itu tidak bisa mengontrol omongan orang tentang saya. Itu hak mereka, mulut-mulut mereka, akun-akun medsos mereka, pulsa-pulsa mereka, kuota-kuota mereka. Yang saya bisa lakukan adalah mengontrol apa reaksi saya. Gitu kan. Nah, begitu reaksi saya itu mencerminkan Islam yang rahmatan alamin, bergetar goyang semua. Karena sekarang kita krisis panutan di dunia sehari-hari. Marah-marah itu gampang gitu. Dan bagaimana kok saya bisa kuat? Saya ketemu dengan banyak orang. Kok bisa kuat sih? Nah, kalau yang nanya perempuan, saya jawabnya lebih lembut. Loh, kamu baru tahu? Saya itu hati saya tercipta dari es krim, gampang meleleh, gitu loh. Gitu. Tapi kalau laki-laki bawa bapak, apalagi ya pakai gambar NU begini, ya saya jawabnya beda, gitu. Beda. Saya bilang begini, Pak, saya itu begitu saya dimaki-maki segala macam, dicaci maki di medsos, saya bilang, ya Allah, mungkin gara-gara ini saya masuk surga. Pak, dosa saya habis. Ya, diampuni gara-gara saya dicaci maki seperti ini. Jangan-jangan saya masuk surga itu gara-gara dakwah di medsos, bukan karena tahajudnya, bukan karena ngajarnya apa semua, tapi karena sabar, ikhlas dicaci maki seperti itu. Nah, masalahnya teman-teman yang lain tuh bilang gak kuat, dicaci maki seperti itu. Yang jomblo bilang apa kata calon mertua. Begitu jejak digital dibuka, diketik namanya, keluar isi caci maki semua. Nah, ini jadi masalah. Gitu. Jadi memang kita harus ada keikhlasan memang di medsos itu, karena itu pasar terbuka. Ya, kita punya otoritas. Saya sekolah sampai gelar berderet-deret, Pak Quraisy Shihab gelar berderet-deret, gitu. Tapi bisa dimaki-maki oleh orang yang tidak jelas. Emosi nggak? Ya marah. Tapi caranya ada. Kalau sudah marah seperti kayak gitu, jangan buru-buru dibales. Atau komen-komen itu nggak perlu dibaca. Yang marah itu keluarga saya, keponakan saya marah, ya, jamaah saya marah, pada lapor ke saya. Kok sabar sih? Dicaci maki begitu diam aja? Apa rahasianya? Gampang, nggak saya baca kok. Gitu. Ngapain? Yang komen itu kan ke saya ribuan. Ya. Masa saya kemudian baca satu persatu gitu? Apalagi isinya macam-macam begitu. Ada loh yang nungguin itu. Saya bawa ngomong nge-tweet itu. Yuk, ini jam berapa gitu? Enak yuk kalau kita ngaji dua, omongan gak ada nyinggung kanan kiri, udah dimaki-maki. Jadi memang ada kebencian itu diproduksi, itu yang juga saya sadari. Kebencian itu diorganisir, diproduksi. Memang ada pihak-pihak tertentu yang seperti itu, menyebarluaskan disinformasi, menyebarkan kebencian, sengaja mengadu domba kita. Memang ada. Karena itu saya sekarang tidak mau lagi terlalu aktif di Twitter. Saya cuma di Instagram, di Facebook. Di Twitter saya lebih banyak bahas bola. Saya ngelirikin Manchester United, saya kan Liverpool ya. Ya, saya fans Liverpool itu adalah contoh orang-orang yang belum bisa move on. Dulunya jaya, sekarang hancur. Masih dipegang juga gitu. Tapi kata fans MU apa? Fans MU itulah orang-orang yang sabar, latihan digebukin gitu kan ya. Nah, jadi lebih banyak ngomong seperti itu. Tapi kalau di Instagram saya aktif ya. Kenapa Instagram itu? Soalnya kita suka posting foto, video demi konten. Ya, saya tadi sudah dibilang tinggi, ganteng, apalagi tadi
macam. Ya masa dan saya orang yang sadar dengan pesona diri saya gitu. Ya diposting lah gitu kan. Ya perkara faktanya nggak begitu ya terserah gitu ya. Tapi kira-kira begitu jawabannya ya. Baik. Menarik sekali. Baik, pertanyaan sudah terwakili Pak ya? Jawabannya mantap sekali. Pertanyaan kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyungken izin nyungken bidikan sadayana. Satu hal yang maaf, nama saya Abdullah, salah satu jamaah atau salah satu pengurus di MWC Kecamatan Sukaresmi, yang mustahil dengan fenomena yang akan senantiasa terjadi. Ya, teruskan. Yang disampaikan oleh profesor tadi, jangan mengatakan mustahil. Itu salah satu yang dapat saya tangkap. Di sini ada tema fikih sosial di era digital. Artinya 10-20 tahun kemudian mungkin saja akan bergeser ke era-era yang lebih canggih lagi. Dan yang dia penasaran adalah bagaimana atau kerangka apa saja yang harus kita miliki agar fikih sosial ini senantiasa selaras dengan berbagai era. Mungkin kalau dengan di era digital, kalau dulu kita mengenal istilah era globalisasi, mungkin kita bisa mengakses. Tapi setidaknya ketika berganti era yang lain, 10 tahun, 20 tahun ke depan, saya kira fikih sosial akan terus bisa selaras dengan era-era tersebut. Maka pertanyaannya, kerangka seperti apa yang harus kita miliki agar pemahaman terhadap fikih sosial ini bisa selaras dengan era-era yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Jadi, ya lagi di foto dulu. Oke. Jadi fikih sosial itu tadi sudah disebut dikeluarkan oleh Kiai Haji Sahal Mahfud. Sebelum beliau ada Kiai Aliafi. Dan kedua-duanya pernah menjadi Rois Am PBNU pada masanya, menggagas fikih sosial. Nah, ini istilahnya saja yang baru, fikih sosial. Ya, tetap maksudnya apa? Kita itu jangan cuma menyelesaikan persoalan dengan halal haram tok. Dunia sudah begitu kompleks sekarang, sudah pendekatannya sudah komprehensif. Kita contoh judol. Siapa ulama yang menghalalkan judi? Nggak ada. Semua ulama sepakat judi itu haram. Tapi apakah mengatakan judi haram otomatis judol berhenti? Enggak. Kenapa? Ada platformnya di sana. Siapa yang punya akses terhadap platformnya? Ternyata belakangan baru ketahuan ada orang dalam di pemerintahan yang membuka akses itu. Ini artinya ada fenomena sosial. Mengatakan haram saja tidak menghentikan persoalan. Saya kasih contoh di zaman dulu. Kalau kita mau bayar zakat itu ukurannya adalah sok, tangan orang Arab. Maka di zaman Nabi bayar zakat itu gandum. Nah ini sok. Islam tersebar sampai ke Kufah. Tadi disebut ada Imam Abu Hanifah. Nah, ya. Di Irak, di Kufah. Setelah sekitar lebih dari 100 tahun Nabi wafat, ada Imam Abu Hanifah di sana. Kata beliau, susah banget sih mau bayar zakat. Masa saya harus nanya dulu, ada orang Arab di sini pinjam tangannya? Susah kan? Karena sudah berkembang Islam melampaui Jazirah Arab saat itu. Padahal Imam Abu Hanifah itu mewarisi budaya Parsi yang pakai timbangan. Maka pertanyaan beliau, bisa nggak sih dikonversi? Kira-kira tangan orang Arab itu kalau dikonversi itu berapa sih? Berapa kilo sih? Ini fikih sosial menghadapi tantangan zaman. Kemudian berkembang lagi. Bagaimana kalau bayar itu bukan pakai kilo kan, tapi kimah, nilainya pakai uang. Makanya sekarang ada yang bayar zakat fitrah pakai uang kan? Ya. Zaman Nabi Muhammad nggak ada.
Islam berkembang sampai ke Indonesia, kita nggak makan gandum, makannya nasi. Maka bayar zakat fitrah pakai beras. Bid'ah kah ini? Ini kemampuan menjawab tantangan zaman, fikih sosial. Karena ada perbedaan-perbedaan, tapi prinsip bayar zakatnya sama, teknisnya bisa berbeda. Tapi untuk tahu ini butuh ilmu. Gitu. Kenapa? Karena saya bilang tadi tidak semuanya harus diiyakan teknologi ini. Ya. Nah ini yang prinsip-prinsip seperti. Jadi kaidah-kaidah fikihnya, kaidah usulnya sudah ditegaskan oleh para ulama dulu. Kita tinggal melanjutkan saja nih dengan contoh-contoh yang lainnya. Banyak contoh-contoh lain yang bisa kita ini kan dengan kondisi-kondisi ini. Ya. Nah masalahnya kita mau membuka pikiran nggak nih? Gitu. Karena ada banyak saudara-saudara kita yang merasa ya kita itu harus mengikuti apa adanya tentang Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau kita belajar usul fikih ya itu ada perbuatan-perbuatan Nabi yang memang sunnah tasyri'iyah, ada sunnah ghairu tasyri'iyah, ada sunnah yang punya implikasi hukum, ada yang tidak. Misalnya ya sholat mengikuti cara Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, ya ikut Nabi. Subuh 2 rakaat ya 2 rakaat, itu ikut Nabi, kan begitu, nggak boleh diganti-ganti. Itu sunnah yang tasyri'iyah. Tetapi apakah Nabi makan dengan 3 jari? Ini sunnah yang harus kita ikuti. Kalau ada yang mau mengikuti silakan, bagus, berpahala insya Allah dengan niat ittiba Nabi, mengikuti Nabi. Tapi apakah yang kemudian makannya tidak dengan 3 jari dianggap melanggar sunnah Nabi? Kan? Bagaimana kalau dia makannya, kalau di Makassar itu coto, di sini bakso, pakai 3 jari melepuh, panas, kan gulai, gitu kan? Kenapa? Karena makanan Nabi dengan makanan kita berbeda. Apakah kalau kita pakai sendok garpu jadi tidak pakai sunnah Nabi? Ada perkembangan. Dulu itu Nabi itu kalau sikat gigi pakai siwak. Sekarang ada yang mau tetap pakai siwak, silakan, nggak masalah. Tapi jangan bilang yang pakai sikat gigi pakai odol itu tidak ikut sunnah Nabi. Sunnahnya itu alatnya atau kebersihan giginya, kebersihan mulutnya. Ini kan perkembangan nih. Ada yang mau ikut tetap pakai siwak, silakan. Tapi tolong jangan menghakimi. Nah, problem kita tuh menghakiminya itu loh. Salahnya. Nah, disinilah kemudian fikih sosial terus berkembang. Prinsip-prinsipnya ada. Kita harus tahu yang mana maqasid, mana wasail, gitu. Yang mana itu sunnah yang harus diikuti, yang mana kemudian kita bisa modifikasi sesuai perkembangan zaman. Baik, itu mungkin sejalan dengan ungkapan taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal. Gitu Prof ya. Baik, mungkin ada tambahan dari narasumber kami yang kedua. Sedikit saja terkait bagaimana perkembangan zaman, tetapi kita ingin semua relevan. Saya sarankan kepada seluruh kiai ustadz santri, kita betul-betul menguasai kaidah usul fikih. Contoh, ketika kita hari ini dituntut untuk paham teknologi, kita punya kaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Ketika medsos digunakan untuk menghancurkan kekuatan kita, maka bagaimana akan kita bisa melawannya kalau kita tidak bisa melawan itu, menguasai itu? Kita hanya melihat saja, nggak bisa, hancur sudah. Termasuk urusan politik. Kenapa hari ini santri terjun kepada politik, kiai terjun kepada politik? Bukan dituntut semua menjadi politikus praktis, minimal kiai tidak jadi korban politik, tidak mau dipolitisir oleh politikus yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana kita tidak akan hancur ketika orang lain merusak Ahlussunnah wal Jamaah lewat politik? Dia jadi bupati, dia jadi gubernur, dia jadi presiden. Ketika mereka sudah menjadi penguasa, maka di situ akan menentukan satu kebijakan. Kita sering mendengar kita punya ashabul haq, kebenaran ada di kita, tapi kita nggak punya ashabul qoror, kebijakan tidak punya. Sehingga karena yang menentukan kebijakan orang lain, yang makmur orang lain, yang maju sekolahnya orang lain, yang maju bangunannya orang lain, kita ketinggalan. Sementara hari ini adalah orang melihat fisik. Maka sekali lagi di situ adalah kita harus terus mengkaji. Yang kedua, kita punya dasar hukum qiyas. Ya bapak-bapak, sahabat-sahabat, kalau ketemu Gus Nadir, ketemu ulama-ulama, gampang bertanya. Kalau tinggal di satu tempat di gunung, yang di situ teman hanya bagong, mau tanya ke siapa?
Mau tanya pakai HP tidak ada sinyal, maka di situ adalah kita dituntut untuk berijtihad. Dari mana dasarnya? Itu tadi, kita kuasai kaidah, kemudian kita tahu qiyas. Oh, dulu pernah ada kejadian kondisinya seperti ini sehingga harus menjadi ini. Itu barangkali ya saya menekankan kepada bapak-bapak, terutama para kiai, para ajengan, karena sering dihadapkan dengan permasalahan yang sifatnya mendadak. Bukan permasalahan yang harus dijawab minggu depan, tahun depan, bukan. Ini sekarang harus jawab apa? Kitab itu tidak ada, dalam fikih tidak ada. Kaidah usul fikih yang kita pakai, insya Allah semuanya adalah kitab selamat. Terima kasih. Tepuk tangan dong, tepuk tangan untuk kedua pemaparan kita. Baik. Selanjutnya masih ada 3 pertanyaan. Silakan. Tadi yang sudah saya tunjuk siapa ya? Bapak dari belakang itu? Iya, mangga. Oh ya, sekalian aja langsung 3 ya, sekalian. Disingkat daripada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Fauzan, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Begitu juga narasumber yang terhormat Gus Nadir yang saya hormati. Saya nama Ahmad Daulay Hayyan dari perwakilan MWC Cikedug. Menyimak dari paparan baik dari Pangresa Anom ataupun dari paparan narasumber pokok, bahwa fikih sosial itu kita harus bisa mencari solusi dari konfrontasi baik verbal atau konfrontasi non verbal. Sehingga dari konfrontasi itu bisa memunculkan solusi yang produktif, bukan solusi yang negatif. Maaf Gus, yang saya amati khususnya untuk di Kecamatan Cikedug, bahwa konfrontasi yang terjadi itu ada bagi kalangan Nahdiyin, ada 2 konfrontasi, ada 2 permasalahan. Yang pertama konfrontasi antara Nahdiyin dan non Nahdiyin, itu mungkin sampai terjadi konfrontasi secara verbal atau fisik lah. Yang kedua ada konfrontasi antara Nahdiyin dan Nahdiyin. Nah, yang saya amati, kenapa antara Nahdiyin dan Nahdiyin terjadi konfrontasi, perbedaan, walaupun tidak sampai terjadi konfrontasi verbal, itu karena ada perbedaan dalam aktualisasi dasar pemikiran NU sendiri, yaitu tentang turos atau kitab turos. Ada yang dinamis dan ada yang konservatif. Yang jadi masalah bagi kami sebagai sebagian daripada pengurus daripada Nahdlatul Ulama, masih banyak ide-ide cemerlang yang dikeluarkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama yang belum bisa terrekonstruksi terhadap Nahdiyin, sehingga terjadi konfrontasi. Misal yang ide yang sangat cemerlang daripada Nahdlatul Ulama itu diantaranya adalah bahwa kita memutuskan bahwa kita itu bernegara dalam bentuk apa disebutnya NKRI. Pertanyaannya, kalau bisa ide-ide cemerlang yang sekiranya tidak keluar daripada, yang tidak ada tekstualnya daripada kitab turos, itu direkonstruksi kembali untuk dijadikan bukan bahan pemikiran, tapi untuk lebih memahami
apa daripada pemikiran-pemikiran Nahdiyin itu sendiri atau para ulama kita sendiri itu. Baik. Semacam bahwa kita memutuskan bahwa kita itu NKRI, tapi secara rekonstruksi kepada Nahdiyin kan belum ada yang tahu gitu. Malah saya cari-cari sendiri, mungkin karena saya kurang pengalaman, belum menemukan gitu. Kenapa sampai terjadi konklusi bahwa kita itu harus berpegang teguh pada NKRI? Oke, seperti itu. Bisa Yang kedua, disingkatkan Pak, ya, dipersingkat Pak. dipersingkat. Mohon dengan sangat dalam kesempatan ini kepada Gus, diantara yang jadi kajian di pesantren itu adalah kitab Fathul Qorib. Mungkin saya yakin Gus pasti pernah paham itu. Yang saya jadi masalah, bagaimana mengaktualisasikan kitab-kitab Turos terhadap kondisi zaman sekarang, dalam misal dalam kondisi antara perbedaan kafir dhimmi, kafir harobi dan lain sebagainya, sehingga masih ada di antara kita yang mempertentangkan bahwa itu harobi harus kita perangi, dan mungkin dari kalangan mereka itu menganggap kita itu sebagai harobi. Nah, bagaimana mengaktualisasikan kitab Turos yang dulu untuk saat-saat sekarang ini itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan apresiasi ya untuk penanya dari Khazanah GNH. Oke, baik, langsung saja ke penanya keempat. Silakan, siapa tadi? Sebentar. Ini tadi dari Bapak ini dan ini nih, Fikri nih. Yang sudah ditunjuk tadi ya. Bapak ini yang dari Singajaya kemarin sudah dapat amplop kan di Garut. Siap. Bapak yang di depan sama, ya silakan. Ini santri Fauzan, silakan. Silakan berdiri, sampaikan namanya, sampaikan pertanyaannya, ditujukan untuk siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya moderator dan para guru-guru semua, izin memperkenalkan diri sebelumnya. Saya Muhammad Fikri, salah satu santriwan Fauzan di sini. Setelah apa yang kami dengarkan, yang saya dengarkan dari pemaparan tentang urgensi media sosial bagi kami semua, bahkan bagi santri itu sangat penting ya Pak. Maka lalu kami kehadiran sosok profesi ini diarahkan kepada kaula muda, bagi kami mungkin ya Gen Z, Gen milenial dan Alpha. Nah, namun kesenjangan di masyarakat yang ada ini Pak, kami itu disiapkan, namun kami tidak diberikan lahan untuk sama-sama berjuang. Maksudnya karena di masyarakat masih ada yang lebih sepuh dan kami kurang mendapatkan ruang gitu. Bagaimana mungkin tanggapannya? Baik. Terima kasih, bagus. Dan Anda mendapat apresiasi dari Khazanah GNH. Terima kasih banyak. Dan pertanyaan terakhir, Bapak silakan. Sebutkan Bapak dari mana dan sampaikan pertanyaannya, tujukan untuk siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada semuanya, saya datang dari Desa Pakuan, Cisirupan, menyikapi dari dua narasumber, baik dari Pangersa maupun dari Prof, bagaimana mengimplementasikan fikih muamalah di era digitalisasi dalam hal satu, bahwa kita ketahui untuk memajukan ekonomi sekarang muncul uang digital yang disebut dengan uang elektronik. Itu adalah hal yang baru, apakah boleh atau mubah? Oleh karena itu orang tua dulu sering bilang, ujang simpan tabung uang koin di tabungan tong dikabangkeun, bla bla dan sebagainya. Oleh karena itu langkah apa saja bagi warga Nahdiyin agar kesenjangan ekonomi seperti yang tadi oleh pengarsa diuningakeun, urang mah teu kabagian, warga maneh kabagian. Nah, memajukan hal tersebut, bisakah warga Nahdiyin menanam saham di elektronik uang digital secara Islamiyah? Demikian Prof, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda Bapak berdiri dulu, silakan ambil rekomendasi. Terima kasih untuk kelima penanya.
begitu ya, karena dari Khazanah Gianhat tadi mempersilakan untuk 5 penanya. Dan untuk menghemat waktu dan mendengarkan pemaparan yang lebih jelas, mari kita dengarkan bersama-sama, kita simak jawaban dari kedua narasumber kita. Terlebih dahulu kepada Profesor, silahkan Prof. Yang pertama tadi apa pertanyaannya? Yang pertama tentang itu kontekstualisasi Fathul Qorib itu Prof. Bagaimana konfrontasi yang ada dalam Fathul Qorib dan ya, jadi perbedaan pendapat itu hal biasa itu dulu. Jadi jangan dianggap setiap ada perbedaan pendapat antara Nahdien dengan yang lain atau Nahdien dengan Nahdien itu sebuah konfrontasi. Itu hal biasa. Ikhtilafu ummati rahmah gitu kan. Nah, perbedaan pendapat di kalangan umatku itu rahmat. Jadi kalau itu prinsip kita, maka kita akan santai menghadapi berbagai perbedaan pendapat yang ada. Nah, yang menjadi masalah itu kadang-kadang bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan kan gitu kan. Nah, juga yang jadi masalah itu adalah beda pendapat yang dipolitisasi ya oleh berbagai pihak. Nah, ini kemudian jadi problem gitu. Tapi kalau kalangan Nahdlatul Ulama, kita terbiasa dengan fikih muqarin, fikih perbandingan mazhab. Ada 4 mazhab. Ya. Bahkan santri senior akan belajar lebih lagi dari 4 mazhab. Nah, hal-hal semacam ini membuat kita menjadi berpikir terbuka. Jadi modalnya kita sudah siap nih untuk beda pendapat. Beda dengan kemudian orang yang tidak punya bekal itu masuk ke medsos, melihat perbedaan pendapat, langsung mencaci maki, menghina, bahkan sampai mengkafirkan, kan itu masalahnya. Nah, lantas bagaimana kita tadi mau rekonstruksi NKRI tadi? Kalau misalnya panjenengan belum melihat dalil yang kuat misalnya gitu, merekonstruksi tadi bahwa kita harus membela NKRI, gitu ya, misalnya, maka kemudian ya harus ngaji sama beliau nih menjadi penjaga NKRI seperti apa sebetulnya ya. Banyak orang akan menganggap cinta tanah air itu sesuatu yang tidak ada dalam Islam apa gitu ya. Nah, ini memang kajian-kajian yang harus kita buka ya. Karena kajian fikih siasah di kalangan pondok pesantren juga masih terbatas. Teks-teks kitab fikih siasah itu juga ditulis pada masa ketika kita berada di zaman khilafah. Sementara sekarang sudah berbeda gitu. Jadi menurut saya memang ini kerja keras kita bersama untuk menjelaskan kepada publik halal ini gitu. Itu yang pertama tadi. Terus kemudian aktualisasi turos seperti konsep-konsep hafid di dalam Bukhari sudah tidak selaras dengan sekarang. Iya, ya itu yang kemudian memang harus dibicarakan. Saya datang ke sini bukan berarti saya punya semua jawaban, Pak. Gitu ya. Justru kita mengajak untuk terus berpikir dan ini digulirkan soal fikih sosial ini. Gitu ya. Termasuk misalnya bagaimana orang-orang yang punya definisi-definisi baru tentang kafir itu, sehingga kemudian menganggap semua agama sama. Definisi ahlul kitab, apakah ini hanya terbatas pada mereka pemeluk agama yang punya kitab di Timur Tengah, Nasrani Yahudi, atau lebih luas lagi? Bahkan sampai nanti, khususnya buat saya yang tinggal di Australia misalnya, bukan hanya soal apakah sembelihan ahlul kitab yang diperluas tadi itu menjadi halal atau tidak, tapi soal pernikahan. Ya. Itu masalah-masalah yang sangat real di negeri minoritas Muslim. Nah, ini betul-betul membutuhkan kajian. Jadi kalau kemudian kita tidak terbuka pikiran kita dengan perbedaan pendapat, kita merasa diri kita yang paling benar dan setiap perbedaan pendapat adalah konfrontasi, ya kita gagal akhirnya menjawab persoalan itu. Kita ribut sendiri gitu. Nah, saya kalau soal sesama Nahdien ribut, saya ingat itu Gus Mus pernah cerita, ada seorang kiai yang ditanya, kenapa sesama NU itu senang sekali ribut, bertengkar gitu. Dalam politik bertengkar, dalam soal ekonomi bertengkar, dalam semua hal bertengkar. Kenapa para kiai itu senang sekali bertengkar? Kata Gus Mus apa? Kiai itu menjawab, saya dulu waktu jadi santri juga nanya kayak gitu sama kamu, persis kayak gitu pertanyaan. Begitu jadi kiai, ya saya bertengkar juga katanya. Gitu. Jadi saya kira tapi buat saya itu lagi, pertengkaran itu sesuatu yang tidak perlu kita persoalkan selama memang dalam koridor keilmuan gitu ya. Saya kira begitu ya. Ini ada
kendala bahwa di NU itu kan mengedepankan akhlak, sehingga akhirnya generasi muda itu cenderung ruang gerak dakwahnya itu cenderung terbatasi atau terkebiri. Ya, ya. Jadi memang banyak sekali orang-orang tua kita juga yang nggak tahu diri. Ini terus terang aja, karena saya juga sudah kepala 5, saya juga sudah mulai masuk ke orang tua, saya sudah kepala 5. Meskipun tampilan saya kinclong kayak umur 30 begitu ya. Jadi sudah waktunya memang orang-orang tua ini ya, melihat bahwa ada anak-anak muda yang punya potensi. Tidak semua anak muda, tapi kalau ada yang mulai kelihatan hebatnya, ya ini harus dirawat, dijaga, disayang-sayang, bukan malah ya, diintimidasi begitu ya. Misalnya gitu. Jadi kalau ada anak muda yang potensi bagus semuanya, segera ambil jadi mantu gitu kan. Nah, itu salah satu contoh merawat tuh. Nah, ya. Nah, anak muda sendiri juga harus tahu bahwa ada namanya laws of attraction. Ya. Ada namanya hukum untuk apa ya? Mengattract orang lain. Jadi kalau Anda tidak mengupgrade diri Anda, maka kemudian orang yang tertarik pada Anda ya levelnya di situ aja. Ini bukan hanya bicara jodoh, bicara pekerjaan, bicara di masyarakat gitu. Tapi semakin kita mengupgrade diri, gitu ya, maka semakin peluang-peluang itu akan datang. Karena itu pesan saya pada anak muda, jangan pusing soal kok saya tidak diberi posisi. Gak ada orang dikasih posisi itu, gak ada di masyarakat. Ngarepin kemudian ketiban durian jatuh kemudian dapat posisi, nggak ada. Tapi fokusnya pada upgrade diri Anda, sehingga begitu posisi peluang itu ada, kita siap. Nah, gitu. Yang disebut orang yang beruntung adalah ketika kualifikasi dia bertemu dengan peluang. Ya, kualifikasi ada, nih. Tapi peluangnya nggak ada, nggak bisa. Sebaliknya peluangnya banyak, tapi kualifikasinya nggak bisa. Nah, buktinya tadi malam tuh kualifikasi dengan peluang bertemu, jadilah 2-0 Indonesia menang. Nah, udah cukup. Baik. Yang terakhir mungkin tentang lebih ke ekonomi itu. Ya. Oh ya, uang digital itu ya. Wah, ini perkembangan luar biasa ini. Sekarang orang itu bayar pakai OVO. Ya. Ada lagi kripto. Sekarang uang kripto gitu ya. Nah, ini para ulama masih terus berdebat nih bagaimana ini. Nah, saya kira ini menarik karena bentuk uangnya nggak lagi fisik ya. Banyak hal yang juga tidak kita sadari bahwa fikih mazhab Syafi'i sendiri, misalnya kalau kita mau strict terlalu kaku, ini jual beli kita udah banyak nggak laku, ini udah nggak banyak nggak sah. Kenapa? Karena antara din, prinsip saling rela, saling redo itu diwujudkan dalam bentuk ijab kabul saat transaksi. Mazhab Syafi'i kan begitu. Sekarang masih ada yang belanja ke Indomaret itu masih pakai ijab kabul. Jadi apalagi anak kecil belanja udah nggak sah itu gitu ya. Kalau pakai mazhab Syafi'i, mazhab Maliki masih bilang sah. Nah, jangan-jangan yang pakai ke Indomaret mau ijab kabul itu kalau ngelihat mbaknya itu cantik gitu ya. Mbak ijab kabul dulu mbak gitu. Yang jual bapak-bapak langsung nggak usah pakai ijab kabul lah gitu kan. Nah, sekarang orang prakteknya sudah nggak pakai ijab kabul gitu. Ini kalau pakai mazhab Syafi'i strict nggak sah ini. Parahnya lagi sekarang sudah ada vending mesin. Mau beli minuman, beli rokok berapa tinggal masukin uang. Mau ijab kabul sama mesin kita. Mau salaman sama mesin nggak bisa. Rukun jual belinya penjual pembeli kan. Pembelinya mesin gimana? Ya penjualnya mesin. Ini perkembangan luar biasa Pak. Gitu. Jadi memang termasuk misalnya kita beli makanan lewat GoFood, Grab itu misalnya, atau kita pesan online, itu secara fikih muamalat klasik itu bisa dipertanyakan sah atau enggaknya. Gitu. Jadi memang wawasan fikih sosial ini berkembang terus. Lagi-lagi saya datang tidak membawa jawaban. Gitu ya. Nah, para masyayikh, para kiai yang akan menjawab masalah itu. Saya menggulirkan persoalan ini, mudah-mudahan kita berpikir lebih jauh ya, dan mudah-mudahan terus kita diskusikan. Jadi mudah-mudahan nanti kalau saya datang lagi ke sini, sudah makin seru diskusinya. Ya, saya kira demikian.
Sudah cukup ya? Ya, silakan.